Wah, wah, wah. Dituduh palsukan dokumen naturalisasi, Malaysia langsung lakukan hal ini. Apakah benar Malaysia lakukan pemalsuan dokumen? Begini info mengejutkannya. Nah loh, kasus pemalsuan dokumen Malaysia viral. Exco PSSI ungkap hal ini soal naturalisasi pemain. Apakah Indonesia terlibat? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Tak terima dengan hukuman FIFA, Malaysia lakukan hal ini usai disebut palsukan dokumen. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) kini sedang menjadi sorotan dunia usai FIFA menjatuhkan sanksi berat terkait kasus naturalisasi 7 pemain timnas mereka. FIFA menilai FAM melakukan pelanggaran serius dengan menggunakan dokumen yang dianggap palsu untuk meloloskan proses naturalisasi. Hukuman yang dijatuhkan pun tidak main-main, mulai dari denda sebesar 350.000 Swiss franc atau sekitar 7,3 miliar rupiah hingga larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan. Tentu saja, kabar ini membuat publik Malaysia dan Asia Tenggara gempar karena selama ini Malaysia dikenal cukup agresif dalam melakukan naturalisasi untuk memperkuat skuad mereka. Sanksi ini muncul setelah adanya investigasi pasca pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 antara Malaysia melawan Vietnam. Dalam laga tersebut, ketujuh pemain naturalisasi yang kini menjadi sorotan sempat diturunkan oleh FAM. Mereka adalah Gabriel Felipe Aroca, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irasabal Iraurgi, dan Hector Alejandro Hefel Serrano. FIFA menilai dokumen naturalisasi yang digunakan untuk mengesahkan para pemain ini tidak sesuai prosedur dan bahkan direkayasa agar bisa memenuhi syarat tampil di timnas. Tidak hanya FAM yang mendapat hukuman berat, tetapi ketujuh pemain tersebut juga terkena imbas langsung. Mereka dilarang beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan ke depan dan masing-masing harus membayar denda sebesar 2.000 Swiss franc atau sekitar 41,8 miliar rupiah. Hukuman ini jelas menjadi pukulan telak bagi karir mereka, apalagi beberapa di antaranya baru saja mendapatkan panggilan perdana untuk membela timnas Malaysia. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya, apakah ini akhir dari proyek besar naturalisasi yang sedang gencar dilakukan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir? Namun pihak FAM tidak tinggal diam. Melalui pernyataan resmi, mereka menegaskan bahwa akan mengajukan banding terhadap keputusan FIFA tersebut. Presiden FAM, Datuk Wira M. Mohad Yusof Haji Mahadi, menekankan bahwa pihaknya siap menempuh semua jalur hukum yang tersedia demi mencari keadilan. FAM juga berjanji akan bekerja sama dengan pemerintah Malaysia serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan proses banding berjalan transparan dan adil. Menurut mereka, keputusan FIFA ini terkesan terlalu cepat dan belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya. Reaksi keras dari FAM ini bisa dimaklumi. Pasalnya, hukuman semacam ini tidak hanya berdampak pada institusi, tetapi juga bisa mempengaruhi reputasi sepak bola Malaysia secara internasional. Dikhawatirkan hal ini akan membuat federasi negara lain lebih berhati-hati untuk menjalin kerjasama dengan Malaysia. Bahkan tidak menutup kemungkinan sponsor atau mitra komersial juga mulai ragu untuk terlibat lebih jauh, mengingat nama FAM kini sedang tercoreng akibat kasus ini. Di sisi lain, banyak pihak menilai kasus ini adalah bukti bahwa FIFA semakin serius dalam mengawasi proses naturalisasi pemain. Selama ini praktik naturalisasi memang menjadi kontroversi di banyak negara. Ada yang menganggapnya sebagai jalan pintas untuk memperkuat timnas, sementara ada pula yang menilainya sebagai strategi sah selama mengikuti aturan resmi. Namun, ketika aturan dilanggar, FIFA jelas akan bertindak tegas, sebagaimana yang kini menimpa Malaysia. Publik sepak bola Malaysia pun kini terbagi dua. Ada yang mendukung penuh langkah FAM untuk melakukan banding karena merasa sanksi FIFA terlalu berlebihan.
Namun, tidak sedikit pula yang justru mengkritik federasi karena dianggap terlalu gegabah dalam mengurus administrasi pemain naturalisasi. Bagi mereka, ambisi untuk memperkuat timnas dengan instan justru menjadi bumerang yang merugikan sepak bola Malaysia secara keseluruhan. Kasus ini jelas masih akan terus bergulir. Banding yang diajukan FAM akan menjadi penentu apakah hukuman dari FIFA bisa dikurangi atau bahkan dibatalkan. Yang pasti drama ini sudah memancing perhatian luas baik dari dalam negeri Malaysia maupun dari penggemar sepak bola internasional. Pertanyaan besar pun kini muncul, apakah Malaysia akan mampu membalikan keadaan atau justru harus menelan pil pahit dengan menerima sanksi penuh dari FIFA? Bagaimana menurut Anda? Apakah FIFA terlalu keras terhadap Malaysia atau memang FAM pantas menerima hukuman ini? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. FIFA berikan hukuman ke Malaysia. Exco PSSI ungkap fakta mengejutkan ini soal naturalisasi pemain. Sanksi keras yang dijatuhkan FIFA kepada Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM terkait kasus naturalisasi pemain rupanya juga mendapat perhatian dari Exco PSSI. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, ikut angkat suara mengenai persoalan ini. Menurutnya, proses naturalisasi pemain sama sekali tidak mudah, bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk satu nama saja. Ia menegaskan bahwa publik tidak boleh menganggap proses naturalisasi sebagai sesuatu yang instan atau sederhana. Arya menjelaskan banyak orang yang beranggapan bahwa karena Indonesia kerap melakukan naturalisasi, maka proses tersebut terlihat seperti berjalan cepat dan mudah. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Ada berbagai syarat administrasi yang harus dipenuhi, mulai dari aspek hukum, keimigrasian, hingga regulasi FIFA yang sangat ketat. Karena kita sering kerja satset, akhirnya dikira semua gampang, padahal ada yang butuh waktu bertahun-tahun hanya untuk satu pemain saja, kata Arya dalam keterangannya di Instagram. Sebagai orang yang berada di lingkaran dekat, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Arya tentu tahu betul seluk-beluk proses naturalisasi yang dijalankan PSSI. Ia menuturkan tidak semua pemain yang ingin menjadi WNI bisa langsung mendapatkan paspor merah putih dan bermain untuk timnas. Ada pemain yang meski memenuhi syarat teknis, tetap gagal mendapatkan kewarganegaraan karena alasan hukum atau administratif. Bahkan ada yang tidak bisa melakukannya walau punya kesempatan karena memang bukan seperti membalikan telapak tangan, ujarnya. Pernyataan Arya ini disampaikan menyusul keputusan FIFA yang menghukum FAM dan 7 pemain naturalisasi mereka. FIFA menilai Malaysia terbukti melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA dengan dugaan penggunaan dokumen palsu dalam proses naturalisasi. Akibatnya, FAM dijatuhi denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Sementara 7 pemainnya dilarang bermain selama 12 bulan dan didenda masing-masing 2.000 franc Swiss. Kasus Malaysia ini langsung menjadi bahan diskusi hangat di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Banyak yang kemudian membandingkan dengan Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir cukup gencar melakukan naturalisasi pemain. Arya pun merasa perlu meluruskan bahwa proses naturalisasi di Indonesia selalu mengikuti aturan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, PSSI dan pemerintah selalu berhati-hati agar tidak melanggar regulasi yang bisa berujung pada sanksi FIFA. FAM sendiri tidak tinggal diam, mereka menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan FIFA tersebut. Dalam pernyataannya, FAM mengklaim bahwa semua dokumen yang digunakan telah diurus sesuai prosedur dan bahkan sempat mendapatkan konfirmasi dari FIFA terkait kelayakan pemain. Mereka merasa keputusan FIFA terlalu keras dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Banding ini tentu akan menjadi pertarungan panjang bagi Malaysia di ranah hukum olahraga internasional. Di tengah kisruh yang menimpa Malaysia, PSSI berusaha memberikan ketenangan bagi publik sepak bola Indonesia. Arya menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan status pemain naturalisasi di Timnas Garuda. Semua proses sudah dijalankan secara transparan dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari Kemenkumham, Kemenpora, hingga Presiden Republik Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak ada celah yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Reaksi Arya ini sekaligus menjadi pengingat bahwa naturalisasi bukanlah jalan pintas yang bisa dilakukan sembarangan.
butuh kerja keras, koordinasi lintas lembaga, dan kesabaran yang panjang. Indonesia sendiri pernah mengalami proses panjang untuk mendatangkan beberapa pemain keturunan, di mana ada yang berhasil mendapatkan status WNI, tetapi ada juga yang akhirnya gagal karena terhambat regulasi. Kasus Malaysia tentu menjadi pelajaran penting tidak hanya bagi FAM, tetapi juga bagi seluruh federasi sepak bola di kawasan Asia, bahwa ambisi untuk memperkuat timnas dengan cepat tidak boleh mengabaikan aturan. PSSI tampaknya sadar betul akan hal ini, sehingga Arya berulang kali menekankan bahwa naturalisasi bukan seperti membalikan telapak tangan. Ada proses yang panjang dan semua harus dilalui dengan benar. Kini publik sepak bola Indonesia pun bisa sedikit lega karena mendengar langsung penjelasan dari Exco PSSI. Namun pada saat yang sama, kasus ini juga menjadi cermin agar federasi tetap waspada dan tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah FIFA sudah tepat menghukum Malaysia? Dan apakah penjelasan Exco PSSI ini cukup menenangkan? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Patrick Kluivert berani tepikan skuad ratusan miliaran rupiah. Kabar mengejutkan datang dari skuad Garuda menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert, pelatih yang kini disebut-sebut sebagai arsitek terbaik sepanjang masa dalam sejarah timnas Indonesia, mengambil langkah berani dengan menyingkirkan pemain-pemain yang selama ini dianggap tulang punggung tim. Lebih mengejutkan lagi, daftar pemain yang dilepas tersebut memiliki valuasi fantastis, mencapai lebih dari 150 miliar rupiah menurut catatan Transfermarkt. Tentu saja keputusan ini membuat fans Garuda tercengang. Bahkan tak sedikit yang bertanya-tanya, apa strategi besar di balik langkah tersebut? Dalam daftar yang tidak dipanggil, terlihat nama-nama besar yang biasanya menjadi andalan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Sebut saja Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan hingga Witan Sulaiman. Kehadiran mereka sebelumnya menjadi jaminan stabilitas, baik di lini belakang maupun lini tengah. Namun kini, Kluivert memilih jalan lain dengan melakukan penyegaran besar-besaran. Tentu, keberanian ini bukan tanpa resiko, sebab Indonesia akan menghadapi lawan berat, yakni Arab Saudi dan Irak, dua raksasa Asia yang punya sejarah panjang di Piala Dunia. Nilai skuad yang ditepikan benar-benar mencengangkan. Dari Elkan Bagot yang punya nilai hampir 3,5 miliar rupiah, hingga Mace Hilgers dengan valuasi mencapai 112 miliar rupiah, semuanya masuk dalam daftar pemain yang kali ini harus rela menonton dari luar lapangan. Di lini serang, nama-nama muda seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, hingga Adrian Wibowo juga tak masuk radar. Padahal, mereka adalah simbol regenerasi yang selama ini dipuji publik sepak bola nasional. Tak ayal langkah ini membuat supporter Garuda ramai-ramai bereaksi di media sosial. Ada yang optimis bahwa Kluivert sedang menyiapkan kejutan besar. Namun, tak sedikit juga yang khawatir Indonesia akan tampil pincang tanpa skuad terbaiknya. Di tengah hiruk-pikuk itu, PSSI mengambil posisi netral. Mereka menegaskan bahwa pemilihan pemain adalah hak prerogatif penuh dari pelatih. Federasi tidak ingin bersuara berlebihan yang justru bisa menimbulkan kepanikan di kalangan supporter. Namun, keputusan ini tentu menjadi beban tersendiri bagi PSSI. Julukan tim kepelatihan terbaik sepanjang masa yang disematkan kepada Kluivert dan jajarannya kini menjadi bumerang. Jika timnas Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026, federasi tentu akan menuai kritik besar. Bagaimana tidak, pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong berhasil membawa Indonesia kembali ke Piala Asia setelah penantian panjang. Maka wajar jika publik menuntut prestasi yang lebih besar dari Kluivert. Apalagi dengan julukan tinggi yang sudah terlanjur diberikan federasi. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak yang akan berlangsung di Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025 dipastikan menjadi ujian nyata. Arab Saudi adalah tim langganan Piala Dunia dengan catatan prestasi mentereng, sementara Irak punya reputasi sebagai tim pekerja keras dengan semangat juang tinggi. Kedua lawan ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata, tetapi di balik tantangan itu, ada keyakinan bahwa strategi baru Kluivert bisa membuka peluang mengejutkan. Optimisme tetap harus dijaga. Sejarah mencatat bahwa sepak bola Indonesia sering menghadirkan kejutan di saat tidak terduga. Publik mungkin merasa kehilangan karena pemain dengan nilai ratusan miliar rupiah tidak dipanggil. Tetapi mungkin inilah strategi besar Kluivert, membangun tim yang solid bukan berdasarkan nama besar, melainkan pada taktik, kolektivitas, dan kesiapan mental bertanding.
Kini semua mata akan tertuju pada bagaimana timnas Indonesia tampil di dua laga penting tersebut. Apakah keputusan berani ini akan terbukti sebagai langkah jenius atau justru menjadi blunder yang mencatatkan luka baru bagi sepak bola nasional? Jawabannya hanya bisa terlihat di lapangan. Yang jelas, sebagai pendukung Garuda sudah sepatutnya kita tetap memberikan doa dan dukungan penuh. Bagaimana menurut Anda? Apakah Kluivert sudah tepat dengan keputusannya menyingkirkan skuad bernilai ratusan miliar ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Agen Meis Hilgers sampai bicara soal masa depan bek timnas Indonesia. Situasi Meis Hilgers kembali menjadi bahan perbincangan hangat, baik di Belanda maupun di Indonesia. Bek tengah timnas Indonesia berusia 24 tahun ini mendapati dirinya berada dalam posisi sulit di FC20. Padahal, namanya sempat dielu-elukan sebagai salah satu pemain naturalisasi yang bisa memberikan dampak besar untuk lini pertahanan Garuda. Sayangnya, masalah di level klub kini turut menyeret namanya hingga ke skuad timnas Indonesia. Puncaknya, ia dipastikan absen pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak. Sebuah kehilangan besar bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Agen Hilgers, Mohamed Sino, akhirnya buka suara untuk meluruskan kabar yang berkembang. Dalam wawancaranya dengan Football International, Sino menegaskan bahwa kliennya tidak pernah meminta hengkang secara sepihak dari Twente. Menurutnya, Hilgers hanya menyampaikan ambisinya untuk mencari tantangan baru di luar Belanda, sesuatu yang dianggapnya wajar bagi seorang pemain muda yang sedang berada dalam masa keemasan karir. Meis tidak pernah bilang saya ingin pergi. Dia hanya mengungkapkan ambisinya kepada klub di akhir musim lalu. Jika ada kesempatan, dia ingin mengambil langkah baru setelah bertahun-tahun di FC20, ujar Sino. Bagi agen sekaligus penasihat karir pemain, sikap Hilgers adalah hal yang lumrah. Sino bahkan menyindir balik pihak-pihak yang menganggap pernyataan kliennya itu sebagai bentuk pembangkangan. Sejak kapan menjadi pemain ambisius jadi dosa besar? Era divisi memang batu loncatan kelima liga besar Eropa bagi pemain muda berbakat, tambahnya. Kalimat ini jelas mempertegas bahwa Hilgers tidak sedang berselisih dengan klub, melainkan hanya ingin jujur tentang cita-citanya. Pada bursa transfer musim panas lalu, Hilgers sebenarnya hampir saja mewujudkan mimpinya. Dia disebut-sebut akan bergabung dengan SC Brest, klub Liga 1 Prancis. Sayangnya, proses negosiasi tidak berjalan mulus karena keterbatasan waktu. Kesepakatan pun gagal tercapai, sehingga ia harus kembali ke Twente. Masalahnya, kehadirannya di klub kini seperti berada di ujung tanduk. Twente disebut-sebut enggan memberikan menit bermain bagi Hilgers selama ia belum menandatangani kontrak baru. Padahal, kontraknya sendiri masih berlaku hingga Juni 2026. Kondisi inilah yang akhirnya menyeret nama Hilgers ke timnas Indonesia. Minimnya menit bermain di klub membuat Patrick Kluivert mengambil keputusan berani untuk tidak memasukkannya ke daftar skuad Garuda. Padahal kehadiran Hilgers di lini belakang sangat diharapkan, terutama menghadapi kekuatan besar seperti Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi. Absennya Hilgers jelas menimbulkan kekecewaan bagi banyak pihak karena ia dikenal sebagai salah satu bek dengan kualitas Eropa yang bisa menjadi tembok kokoh pertahanan Garuda. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi semua pihak. Di satu sisi, Twente berusaha melindungi asetnya dengan memaksa pemain memperpanjang kontrak. Di lain sisi, Hilgers hanya ingin berkembang dan menguji dirinya di liga yang lebih kompetitif. Sementara itu, timnas Indonesia harus menanggung dampak langsung karena tidak bisa memanfaatkan jasa pemain yang sejatinya memiliki potensi besar untuk memperkuat barisan belakang. Meskipun begitu, Sino menegaskan bahwa kliennya tetap profesional. Ia tetap menghormati kontraknya bersama Twente, meskipun berharap klub lebih terbuka terhadap ambisi pemain muda. Meis hanya ingin jujur tentang ambisinya. Itu bukan berarti ia tidak menghargai Twente. Setelah bertahun-tahun membela klub, dia merasa waktunya tepat untuk mencoba tantangan baru, tutup Sino. Dengan usia yang masih 24 tahun, Hilgers sebenarnya memiliki jalan karir yang masih panjang. Pertanyaannya kini, apakah FC Twente akan memberi ruang untuk ambisi tersebut atau justru menahan sang bek hingga kontraknya berakhir? Yang jelas bagi timnas Indonesia, absennya Hilgers di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak menjadi kehilangan yang sangat terasa. Kini publik sepak bola tanah air hanya bisa berharap agar masalah ini segera menemukan titik terang sehingga Hilgers bisa kembali ke performa terbaiknya, baik di level klub maupun bersama Garuda. Jatah tiket supporter timnas Indonesia lawan Arab Saudi sedikit, ini yang dilakukan PSSI. PSSI tampaknya benar-benar menempatkan kelolosan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 sebagai harga mati.
Setelah berbagai dinamika yang terjadi dalam tubuh federasi, kini langkah terbaru yang mereka ambil adalah melayangkan protes resmi kepada Arab Saudi terkait kuota tiket supporter Garuda. Dalam aturan awal, timnas Indonesia hanya mendapat jatah sekitar 8% dari kapasitas Stadion King Abdullah, Jeddah. Jika dihitung dari kapasitas penuh stadion yang mencapai 50.000 kursi, maka Indonesia hanya kebagian sekitar 4.000 tiket saja. Jumlah ini dinilai sangat sedikit mengingat animo besar masyarakat Indonesia, baik yang berdomisili di tanah air maupun di Timur Tengah, untuk mendukung langsung skuad Garuda. Menurut anggota EXO PSSI Arya Sinulinga, jumlah tersebut jelas tidak ideal. Ia menegaskan bahwa federasi akan terus mengupayakan tambahan kuota agar lebih banyak supporter kisah hadir. Target yang diajukan adalah 10.000 tiket, angka yang dinilai lebih masuk akal untuk mengakomodasi kehadiran diaspora Indonesia di Arab Saudi dan sekitarnya. PSSI beralasan dukungan penuh dari tribun bisa menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi 2 laga berat kontra tuan rumah Arab Saudi dan Irak pada 8 hingga 14 Oktober 2025 mendatang. Namun langkah PSSI ini juga menimbulkan persepsi lain di kalangan publik. Banyak yang menilai bahwa sikap ngotot PSSI dalam memperjuangkan kuota tiket hanyalah upaya menutup rasa malu bila timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Pasalnya, PSSI tengah berada di sorotan besar setelah mengambil keputusan kontroversial memutus kontrak Shin Tae-yong di tengah jalan. Padahal kontrak Shin seharusnya baru habis pada 2027. Dan yang lebih mengejutkan, pemecatan dilakukan tak lama setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi. Keputusan tersebut langsung memicu perpecahan di kalangan fans Garuda. Ada yang mendukung langkah PSSI dengan alasan perlunya penyegaran, tetapi lebih banyak yang menyesalkan sikap federasi. Shin Tae-yong dianggap sebagai sosok yang berjasa membawa timnas Indonesia kembali disegani, termasuk berhasil mengantar Garuda ke Piala Asia. Bahkan pada level U23, ia membawa skuad muda Indonesia hingga semifinal Piala Asia U23, prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya. Ironisnya, setelah pergantian pelatih, timnas U23 justru gagal lolos ke Piala Asia berikutnya. Dalam situasi seperti ini, tidak heran bila PSSI merasa tertekan. Federasi sudah melabeli Patrick Kluivert dan stafnya sebagai tim kepelatihan terbaik sepanjang masa. Julukan itu kini menjadi beban tersendiri. Jika timnas Indonesia sampai gagal ke Piala Dunia 2026, maka kritik dan tekanan dari publik pasti semakin keras. Oleh karena itu, segala cara ditempuh, termasuk memperjuangkan kuota supporter sebanyak mungkin agar atmosfer stadion bisa membantu mental dan semangat para pemain Garuda. Di sisi lain, para supporter Indonesia di Arab Saudi yang tergabung dalam komunitas Garuda Diaspora sudah menyatakan siap mendukung penuh. PSSD juga sudah melakukan koordinasi untuk mendata jumlah supporter yang ingin membeli tiket agar permintaan tambahan lebih mudah diajukan. Harapannya semakin banyak supporter yang hadir, semakin besar pula peluang timnas Indonesia tampil maksimal di laga hidup mati tersebut. Kini publik sepak bola Indonesia berada di persimpangan harapan dan keraguan. Satu sisi, ada optimisme bahwa dengan dukungan masif supporter, Garuda bisa kembali mencetak sejarah. Namun di sisi lain, bayang-bayang kegagalan dan kontroversi PSSI masih menghantui. Pertanyaannya, apakah langkah PSSI menambah kuota tiket ini benar-benar bisa menjadi jalan menuju Piala Dunia 2026? Atau justru hanya upaya lain untuk menutup wajah federasi dari tekanan kritik? Bagaimana menurut Anda? Apakah strategi PSSI memperjuangkan tambahan kuota supporter ini langkah tepat demi kejayaan Garuda atau sekadar upaya untuk meredam suara-suara sumbang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.